Halo guys, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Oke, kita langsung aja deh ya. Berdasarkan judulnya, aku yakin kamu sudah baca. Siapa sih yang akan menikah dengan kamu? Siapa yang akan menikah dengan kamu? Siapa yang akan kamu nikahi? Siapa yang akan menikahi kamu ya? Sama aja tuh pertanyaannya ya. Intinya siapa yang akan menikah dengan kamu? Ya teman-teman, pilihan satu, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Aku pakai penandanya pakai dadu aja ya, untuk membantu kamu ya. Sambil dipertanyakan pertanyaannya, siapa sih yang akan kamu nikahi gitu ya. Tanyakan itu di dalam hati dan pikiran kamu sambil memilih di mana dari ketiga pilihan kartu ini yang paling memanggil hati kecil kamu. Ikuti ya, ikuti hati kecil kamu, ikuti intuisi kamu ya guys. Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu laki-laki atau perempuan, bebas, tinggal sesuaikan dengan energi dominannya kamu ya. Siapa yang akan menikah dengan kamu? Tarik nafas perlahan-lahan, enjoy aja, relax aja sambil memilih. Sebutkan pertanyaannya, siapa yang akan kamu nikahi? Pilihan satu, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Pilihan satu, kita mulai ya. Hai, yang memilih pilihan satu, dadunya warna putih sama biru ya, ini biru teman-teman ya. Oke, kita lihat siapa yang akan menikahi kamu. Ini pembacaannya untuk umum. Seperti biasa aku ingatkan teman-teman, aku nggak akan capek-capeknya kasih tahu. Ini pembacaannya sangat umum ya, jadi mungkin tidak akan cocok, tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana. Aku punya keterbatasan ya guys. Kalau memang dari awal secara intuisi kamu, makanya di sini dengarkan intuisi kamu ya, dengarkan kata hati kamu sendiri. Kalau memang dari awal udah nggak nyaman nih, dari awal pembacaannya sudah tidak nyaman, ya ikuti saja intuisi kamu ya, jangan diteruskan, ditinggalkan saja. Jadi kalau memang secara intuisi kamu merasa ini bukan energi kamu dan kamu tidak nyaman gitu ya teman-teman ya, ya mungkin saja memang bukan energi kamu yang aku tarik gitu ya, mungkin saja ini energi orang lain, energi teman-teman kita yang lain gitu. Jangan dipaksakan kalau memang dari awal nggak cocok ya guys. Diambil yang positifnya, diambil energi positifnya. Kalau kamu rasakan energi positifnya, diambil teman-teman, diambil yang resonance-nya, dibuang yang negatifnya. Karena aku akan bacakan setiap informasi yang aku dapat dari tebaran kartu kamu ini apa adanya. Hasilnya apa adanya akan aku jelaskan ya, secara random, secara acak, berdasarkan intuisiku. Jadi kamu tinggal sesuaikan nih dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu laki-laki atau perempuan, bebas ya teman-teman ya. Namanya free reading. Ini untuk kamu semua di luar sana ya, yang memang resonates ya teman-teman ya. Kalau memang nggak cocok, jangan terlalu dibawa perasaan, jangan marah-marah, jangan sinis, jangan terlalu kecewa ya teman-teman ya. Enjoy aja ya, namanya juga pembacaan untuk umum dan ini fun reading ya teman-teman ya. Oke, pilihan satu kita langsung ya, dia yang akan menikahi kamu. Pilihan satu, siapa dia yang akan menikahi kamu, yang akan menikah sama kamu ya. Pilihan satu, siapa dia yang akan menikah sama kamu. Dia yang akan kamu nikahi, dia yang akan menikahi kamu ya. Oke, di sini ada The Chariot. Oke. Di sini ada The Star. The Star-nya aku tutupin pakai kertas ya guys, supaya tidak kena sensor sama YouTube yang sekarang peraturannya agak strict, agak ketat, bukan agak ketat banget ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, siapa yang akan kamu nikahi? Siapa yang akan menikah sama kamu? Pilihan satu, dia yang akan menikah sama kamu. Oke. King of Cups, Judgment. Oke. Satu kartu lagi, dia yang akan menikah sama kamu. Satu kartu lagi, Universe please. Pilihan satu, yang akan menikah dengan mereka. Oke. Ada Queen of Pentacles. Oke. Ada energi zodiak dari Cancer, Pisces, Scorpio kuat di Cancer ya di sini di Chariot. Ada Aquarius, Libra, Gemini kuatnya di Aquarius. Ada Earth sign itu Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Itu energi zodiak kamu atau energi si dia yang akan menikah dengan kamu ya guys. Oke, dari di Chariot dan ada The Star. Dan juga ada Queen of Pentacles. Aku akan bacakan setiap informasinya yang aku dapat berdasarkan intuisiku ya teman-teman ya, secara random nih ya.
mana duluan yang masuk di intuisiku ya. Orang ini yang akan kamu nikahi ini dia punya karir yang cukup baik, sangat mandiri, keuangan sangat baik ya, dari Queen of Pentacles teman-teman. Banyak temannya, banyak yang kagum sama dia, banyak yang ingin berteman sama orang ini, bahkan hasil kerjaannya dia pun diakui bahwa dia orang yang sangat kompeten di bidangnya gitu ya teman-teman ya. Banyak yang bahkan dari lawan jenis banyak yang ingin mendekati ya, karena orangnya sangat friendly teman-teman ya, sangat ramah, selalu terbuka dengan pertemanan yang baru gitu ya. Mungkin nanti kamu sebagai pasangannya, kamu akan sering merasa jealous atau cemburu justru sama teman-temannya sendiri gitu ya, sama lawan jenis yang berusaha untuk mendekati pasanganmu ini gitu ya. Sabar-sabar aja guys ya, karena memang tanpa dia harus flirting, harus banyak tebar pesona gitu, memang energinya dia memang energi yang menarik lawan jenis juga sih gitu ya. Bahkan teman-temannya dia senang berada di sekitar dia, karena orang ini pembawaannya nggak usah dia banyak omong aja, teman-temannya atau bahkan keluarganya juga kalau di dekat dia nih bawaannya kok tenang gitu, karena dia punya energi healing, energi penyembuhan secara alami yang mungkin dia sadari atau dia tidak sadari gitu ya. Itu yang membuat orang kok kayaknya nyaman selalu berada di dekat dengan orang ini gitu ya. Orang yang banyak masalah kalau berada di dekat orang ini itu bawaannya kok masalahnya sekejap hilang gitu ya. Kalau di dekat orang ini, di dekat dia yang akan menikahimu ini gitu ya. Ya mungkin karena dia orangnya ramah, mungkin karena dia selalu memberikan solusi-solusi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya dia gitu ya teman-teman ya. Secara karir, pekerjaan, orang yang sangat kompeten di bidangnya. Aku rasa di sini pekerjaannya dia memang ya pekerjaan yang memang disaksikan banyak orang gitu ya, yang tujuannya memang banyak orang gitu ya. Mungkin dia YouTuber, dia mungkin vlogger, apapun itu ya, pokoknya pekerjaan yang memang diakui banyak orang, disaksikan banyak orang gitu ya, otomatis juga dikagumi banyak orang gitu ya teman-teman ya. Dari The Chariot ya, dia suka barang-barang yang mewah, dia suka barang yang bagus, karena dia punya kemampuan secara finansial. Jadi bukan yang kayak berat sebelah ya gitu ya. Dia punya kemampuan dan punya karir yang memang mengharuskan dia punya barang-barang yang mewah itu, punya barang-barang yang bagus itu, punya barang-barang yang berkualitas gitu ya, yang dinilai orang nih, wah kelihatan kalau barangnya dia bagus gitu ya, apa yang dia punya itu bagus gitu ya. Itu yang mungkin bisa menaikkan harga jualnya dia gitu ya di pekerjaannya dia. Mungkin dia artis mungkin gitu ya teman-teman ya, mungkin dia model gitu ya teman-teman ya. Dia suka barang-barang mewah dan memang mengharuskan dia untuk punya barang-barang bagus seperti itu, untuk ya meningkatkan prestisenya dia di mata rekan bisnisnya, di mata atasannya, mungkin di mata orang banyak gitu ya teman-teman ya. Dari The Chariot aku lihat dia punya sifat yang sangat berbeda sama kamu gitu ya, punya sifat-sifat yang sangat berbeda sama kamu. Dia punya kepercayaan yang mungkin awalnya berbeda sama kamu, punya adat istiadat yang juga cukup berbeda, pola pikir, pandangan hidup yang cukup berbeda gitu ya. Tapi karena kita bicara dia adalah orang yang akan menikahi kamu, kayaknya pada akhirnya itu bisa ada solusinya, pada akhirnya ya akan ada solusinya gitu ya. Mungkin latar belakang keluarga juga berbeda. Intinya banyak yang akan ada banyak perbedaan di antara kamu dengan si dia ini ya, orang yang akan menikahi kamu ini guys. Dia punya jiwa muda, mungkin perilakunya, mungkin pembawaannya dia lebih muda dibandingkan usia sesungguhnya gitu ya. Mungkin mungkin usianya nggak terlalu jauh dari kamu, tapi memang pembawaannya dia itu memang jauh lebih muda dibandingkan usia sebenarnya. Jiwanya muda gitu ya, makanya banyak sekali orang yang mau berteman sama orang ini. Bahkan dia bisa menarik lawan jenis dengan mudah tanpa dia harus banyak berkata-kata teman-teman ya. Dari King of Cups aku rasakan dia ini punya intuisi yang sangat tajam, dia sangat percaya dengan kata hatinya dia selalu melakukan segala sesuatu itu mengikuti kata hatinya dia ya. Dari King of Cups aku rasakan energinya juga orangnya cukup sabar, sangat moody banget, moodnya gampang berubah gitu ya. Kamu akan dikagetkan dengan perubahan moodnya yang mungkin bisa
sekejap aja berubahnya gitu ya. Orangnya sangat sensitif, mudah terluka hatinya, mudah tersinggung juga gitu, tapi dia menyimpan perasaan tersinggung dan kecewanya itu di dalam hatinya dia. Dia orang yang bukan orang yang terlihat pemarah gitu teman-teman ya. Bukan berarti dia tidak pernah kecewa, bukan berarti dia tidak pernah marah, tapi bedanya dia tidak mengungkapkan kemarahannya dia gitu ya. Cenderung pada dasarnya untuk hal-hal pribadinya dia cenderung tertutup ya. Dia tidak mau sharing hal-hal yang sifatnya pribadi gitu ya, tentang kehidupannya dia sendiri gitu. Tapi bukan berarti dia tidak welcome dengan masalah orang lain. Dia selalu mendengarkan setiap teman-temannya yang curhat, cerita gitu, bahkan keluarganya atau mungkin kamu nanti. Tapi untuk hal-hal pribadinya sendiri dia kurang terbuka sama orang lain ya. Jadi perlu waktu untuk mengetahui isi hati si dia gitu ya teman-teman ya. Orangnya romantis, dari King of Cups, orangnya romantis. Jadi kalau memang mau bicara sama dia harus hati-hati, karena orangnya gampang tersinggung teman-teman sebenarnya, tapi dia pendam aja, dia nggak berani mengungkapkan. Bukan nggak berani, tapi memang sifatnya itu suka memendam perasaan kecewa, marah gitu ya teman-teman ya. Ya, orangnya romantis. Dari Queen of Pentacles cenderung setia ya. Diaminin teman-teman yang positif ya. Dari Queen of Pentacles dia pekerja keras, dia punya keuangan yang sangat baik. Dari Queen of Pentacles aku juga rasakan kalau dia ini pernah menikah teman-teman ya, single parent, bahkan sudah punya anak gitu dari pernikahan sebelumnya. Apa ya, dari Judgment aku rasakan ya dia punya anak ya. Sebagian dari kamu ini, dia yang akan menikahi kamu ini adalah seseorang yang sudah pernah menikah dan punya anak bahkan ya. Kamu bakalan ini banget sih, bakalan merasa dicintai banget sama dia. Kamu bakalan merasa nyaman banget sama dia karena kamu bisa menjadi dirimu apa adanya gitu ya teman-teman ya. Dia bukan tipikal orang yang ngejudge gitu. Kamu mau cerita apa aja sama dia, dia nggak bakalan ngejudge. Dia tidak akan dia tidak akan semena-mena menghakimi kamu. Dia tidak akan semena-mena menghakimi kamu atau menilai kamu buruk apapun yang kamu ceritakan sama dia. Bukan hanya kamu, tapi mungkin orang lain yang kalau cerita sama dia bukan tipikal orang yang gampang ngejudge atau menghakimi seseorang, menilai seseorang hanya berdasarkan cerita. Tidak, dia bukan tipikal orang yang seperti itu ya guys. Sangat sabar ya, aku rasakan energinya orangnya sangat sabar. Dari The Chariot, kalau dia sudah sakit hati, dia orang yang sangat gampang move on ya. Kalau dia udah sangat sakit hati, dia sudah tidak bisa mentolerir rasa sakit hatinya terhadap seseorang, dia gampang melupakan orang itu. Tipikal yang gampang move on dari The Chariot ya. Dan saat ini pun dia sudah melupakan masa lalunya dia, terutama dalam hal cinta yang berat-berat deh. Dia udah nggak mau repot sama yang namanya sakit hatian. Saat ini dia sudah siap untuk menerima cinta baru intinya ya, dari King of Cups. Apapun kekecewaan yang dia pernah rasakan di belakang sana, terutama dalam hal cinta, dia sudah sangat lupakan itu teman-teman ya. Mungkin karena keberadaan teman-temannya, mungkin karena kesibukannya dia dalam pekerjaan, mungkin memang sifatnya dia tidak mau berlarut-larut terhadap kekecewaannya dia. Yang sudah ya sudah gitu, sistemnya dia ya, prinsip hidupnya dia gitu ya teman-teman ya. Dari Judgment dan The Star aku rasakan kalau kamu jadi pasangannya dia, kamu akan merasa diterima secara utuh sama dia ya teman-teman ya. Dia tipikal orang yang memang tidak pernah menilai orang dari fisiknya, dari luarnya saja gitu ya guys, aku rasakan. Oke. Kamu akan merasa sangat dicintai banget sama dia dari King of Cups, karena orang ini bahasa cintanya adalah selalu mengatakan I love you, aku cinta kamu gitu ya. Kalau untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada orang yang dia cintai, bukan hanya sebagai pasangan saja ya, tapi mungkin sama keluarganya juga. Dia tipikal orang yang kalau mengungkapkan perasaan cintanya itu dari kata-kata gitu ya guys. Karena dan mungkin dia akan sering mengungkapkan perasaan cintanya itu dengan kata-kata romantisnya dia itu ya teman-teman ya, sama kamu ya. Kalau secara fisik, dari The Chariot dan ada King of Cups ya, baik itu feminin atau maskulin ya guys. Kalau secara fisik, dia good looking teman-teman ya. Pokoknya sesuai lah dengan tipe kamu ya, good looking. Ya dia dari penampilan aja, dari apapun yang dia pakai kelihatan kalau orang ini berduit gitu ya teman-teman ya. Lalu dia suka mewarnai rambutnya
Dia suka mewarnai rambutnya, baik di feminin atau maskulin ya. Dia suka mewarnai rambutnya, rambutnya kelihatan bagus gitu ya, terawat gitu teman-teman. Agak bergelombang rambutnya. Dia suka barang-barang mewah, dia suka di momen apapun dia suka pakai baju yang mahal, kelihatan lah ya, baju-baju yang mahal, barang-barang yang mahal gitu ya teman-teman ya. Oke, apalagi ya? Ya ini ada di lingkungan pertemanan kamu sih. Ada di lingkungan pertemanan kamu, baik entah memang dia satu tempat kerjaan kamu, dia rekan bisnis kamu ya, dari Queen of Pentacles dan ada The Star, atau memang dia ada di circle pertemanan kamu. Cuman sampai saat ini kamu hanya sekedar berteman aja sama dia tanpa ada ekspektasi yang berlebihan. Tapi memang dari The Star aku rasakan kamu punya kekaguman sama orang ini, begitupun sebaliknya. Kamu punya kekaguman sama orang ini, begitupun dia kagum sama kamu. Baru sebatas kagum ya, sampai tebaran kartu ini aku buka ya teman-teman ya. Tapi mungkin pada akhirnya nanti akan ada kenyamanan dari Judgment. Makin sering ngobrol, makin sering bertemu, makin sering bicara apa adanya, bercanda, itu akan semakin banyak kenyamanan yang terjadi di antara kalian berdua. Mungkin kalian akhirnya nanti dekat, mungkin akhirnya dia memutuskan kamu yang akan dia nikahi, mungkin seperti itu ya. Itulah ciri-ciri dari dia yang akan menikahi kamu. Oke. Di sini ada wedding. Ya. Jelas di sini dia yang akan menikahi kamu, akan ada hubungan yang menuju ke jenjang lebih serius, terutama ke pernikahan ya. Heart to heart conversation. Mungkin nanti ketika kamu bersatu sama dia jadi pasangan, kamu dan dia ya tipikal orang yang memang selalu membicarakan segala sesuatu apa adanya. Kalau ada rasa tidak nyaman sedikit di dalam hati, kamu dan dia ya, bukan hanya dari sisi kamu aja. Dia juga tipikal yang seperti itu. Kalau memang ada tidak nyaman di hati, lebih baik diungkapkan, lebih baik dibicarakan terus terang. Jadi nggak ada yang dipendam-pendam. Mungkin seperti itu ya. Ada pembicaraan dari hati ke hati. Kamu mungkin akan menerapkan sistem yang seperti itu sama dia gitu ya. Sistem berhubungannya sama si dia ini. Lebih suka cerita apa adanya gitu ya. Oke. Acknowledge God's truth. Oke, teman-teman, cepat atau lambat kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, mungkin saat ini memang kalian masih menutupi perasaan kagum masing-masing, menutupi perasaan suka masing-masing, tapi pada akhirnya kalau memang kalian berjodoh, kalau memang nanti divine timingnya sudah datang, dia akan mengungkapkan cintanya sama kamu gitu ya. Dia akan mengungkapkan keseriusannya sama kamu ya, teman-teman ya. Tinggal tunggu waktunya saja sih, karena sabar menunggu waktunya Tuhan gitu ya teman-teman, karena kebenaran itu akan datang ya. Oke, di sini ada new opportunities ya teman-teman. Dia yang akan menikahi kamu ini adalah orang baru di dalam kehidupan kamu. Bukan berarti kamu nggak kenal, tapi intinya dia belum pernah punya belum pernah punya hubungan percintaan sama kamu sama sekali ya. Mungkin sejauh ini kamu hanya berteman tanpa ada ekspektasi berlebihan gitu ya. Memang saling suka tapi tidak ada ekspektasi berlebihan di situ. Ya, intinya dia yang akan menikah dengan kamu ini adalah orang baru di dalam kehidupan kamu, belum pernah punya ada hubungan percintaan ya, teman-teman. Di sini ada water atau ocean. Mungkin dia suka berlibur di pantai, dia mungkin senang banget sama yang namanya air, suka berenang gitu ya, teman-teman. Mungkin kamu juga seperti itu ya. Kita cari tahu lagi karakteristik tambahan dari dia yang akan menikah sama kamu ya guys. Pilihan 1. Mungkin kamu nanti berliburnya lebih banyak menghabiskan waktu yang dekat-dekat air gitu ya, kalau dari water atau ocean gitu ya. Oke, pilihan 1 karakteristik tambahannya. Oke, aku rapiin dulu ya. Oke, karakteristik tambahannya si dia yang akan menikahi kamu. Di sini ada sensitif. Tadi dari King of Cups juga aku sudah sebutkan, orangnya sensitif, mudah terluka, tidak senang melihat orang bersedih gitu ya teman-teman ya. Ya seperti itu, sensitif orangnya ya. Family man atau woman, dia mencintai keluarganya, dia mungkin akan sangat mencintai kamu juga pada akhirnya nanti. Ada cinta pada pandangan pertama ya, seperti tadi aku jelaskan. Sebenarnya sudah ada rasa kagum di hati masing-masing, terutama dia ke kamu ya. Kamu adalah cinta pada pandangan pertamanya dia. Atau vice versa ya teman-teman, energinya bisa terbolak-balik ya. Ada berisi, badannya sedikit berisi, ada lesung pipit, dia punya lesung pipit. Pekerja keras ya, dari Queen of Pentacles sudah jelas terlihat dia bekerja keras, keuangannya sangat baik, karirnya sangat baik, orangnya sangat tegas, dan ada rambut hitam ya.
kita cari tahu inisial namanya dia, bisa inisial panggilannya dia atau memang huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia ya teman-teman. Pilihan 1 yang akan menikahi kamu. Oke, aku rapihin dulu ya. Oke, ini inisial panggilannya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia ya guys. Ada T, M, L, W, G, C, Z, X, J, Q, Z lagi, ada R, M, dan O ya. Ini X mungkin sedikit dari kamu, energinya aku rasakan yang akan menikahi kamu adalah mantan kamu. Mungkin dia pernah dekat sama kamu, dia mungkin ngeghosting kamu, mungkin dia mantan pacar kamu gitu ya. Sedikit aku rasakan energinya, yang pilihan 1 nih yang akan menikahi kamu justru mantan kamu ya. Karena di sini ada judgment ya, rekonsiliasi ya, mungkin sedikit dari kamu mantan kamu nih, pilihan 1 ya, yang akan menikahi kamu. Oke, pilihan 1 itu dia yang akan kamu nikahi, yang akan menikah sama kamu. Semoga cocok ya, semoga resonates. Bye bye. Hai, pilihan kedua yang memilih dadu putih sama ungu ya teman-teman ini ya. Kita lihat siapa dia yang akan kamu nikahi, yang akan menikah sama kamu ya. Ini bacaan untuk umum, jadi mungkin tidak akan cocok untuk kalian semua di luar sana ya teman-teman ya. Kalau memang dari awal pembacaan kok kamu merasa nggak srek dengan energinya, kamu nggak kayak di hati tuh kayak nggak nyaman, ya ikuti saja kata hati kamu ya. Kalau memang dari awal nggak cocok, ya sudah ditinggalkan saja ya. Kemungkinan besar memang bukan energi kamu yang aku tarik. Kalau memang dari awal kamu merasa tidak cocok ya guys, tidak nyaman gitu ya. Oke. Baik kamu divine feminine maupun maskulin, kamu laki-laki atau perempuan, ya teman-teman bebas ya, ini bacaannya sangat umum. Hanya kamu yang tahu energi dominan kamu kemana, feminin kah, maskulin kah, gitu ya teman-teman ya. Aku akan jelaskan setiap informasi yang aku dapat dari tebaran kartu kamu ini apa adanya, berdasarkan intuisiku. Ya, meskipun itu secara random aku jelaskan, ya kamu tinggal sesuaikan saja dengan energi dominan kamu, dengan keadaan dan situasi kamu ya. Oke, apalagi kalau memang nanti nggak resonate hasilnya, jangan terlalu dibawa perasaan teman-teman, jangan marah, jangan kecewa, ya enjoy aja. Ini fun reading dan ini apalagi ini bacaan untuk umum ya, jadi memang bisa resonate, bisa tidak sama kamu. Diambil yang resonate-nya, diambil energi positifnya. Kalau kamu merasakan mendapatkan energi positif, diambil energi positifnya dan dibuang yang negatifnya. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti yang akan aku jelaskan ya guys. Setiap informasi yang akan aku jelaskan gitu ya. Oke, pilihan kedua. Dia yang akan menikahi kamu. Seperti apa dia yang akan menikahi kamu ya? Pilihan kedua. Siap seperti. Oke, teman-teman yang memilih pilihan kedua, di sini ada Four of Swords yang akan menikahi kamu. Seperti apa dia ya? Oke, di sini ada Knight of Wands yang akan menikahi kamu. Pilihan kedua. Oke. Oh. Ada Queen of Cups, oke. Ada Two of Swords dan ada Page of Wands. Pilihan kedua, dia yang akan menikahi kamu. Ada energi zodiak Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Dia intuisinya sangat tajam ya guys, dari Queen of Cups ya. Dia sangat percaya dengan kata hatinya, hati kecilnya dia. Dia sangat peka dengan itu juga ya teman-teman ya. Ada Queen of Swords dan ada, Queen of Cups dan ada Two of Swords ya. Oke, ada Four of Swords ya. Orang ini sebenarnya orang sibuk ya, dari Four of Swords dan ada Knight of Wands. Orang sibuk, orang yang nggak bisa diem. Bahkan ketika dia beristirahat pun dia kepikiran pekerjaannya dia kepikiran sesuatu yang belum selesai dia kerjakan, belum selesai dia lakukan gitu ya. Intinya dalam keadaan dia istirahat pun dia selalu kepikiran aktivitasnya dia yang dia lakukan sebelum beristirahat apa gitu, selalu overthinking gitu ya teman-teman ya. Nggak tenang deh kalau istirahat pun dia selalu membawa-bawa masalahnya dia gitu ya teman-teman. Tapi memang orangnya dekat dengan Tuhan, dia suka bermeditasi, dia selalu membutuhkan waktu untuk sendiri di sela-sela kesibukannya dia gitu ya. Karena dari Knight of Wands memang orangnya sibuk, dia nggak bisa berdiam diri gitu ya. Seringkali dia overthinking, terutama kalau dia belum menyelesaikan sesuatu, pekerjaannya dia kah, masalah dengan seseorang kah gitu ya.
udah otomatis ke bawah mimpi aja, ke bawah dalam tidurnya aja, ke bawah justru ketika dia beristirahat, waktunya beristirahat dia ke bawah-bawah gitu ya. Kalau memang dia masih ada sesuatu yang mengganjal di hatinya dia gitu ya teman-teman ya. Cenderung nggak tenang orangnya, pembawaannya tuh nggak tenang gitu ya. Selalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu dari Knight of Wands ya, terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Bahkan ketika dia nanti mendekati kamu ya, dia bakalan ini banget sih, bakalan nggak banyak pendekatan. Tipikal orang yang tidak suka pendekatan terlalu lama ya. Dari Knight of Wands aku lihat pendekatannya cuma sebentar, lalu kemudian dia akan langsung mengungkapkan perasaan cintanya, mengungkapkan perasaan untuk menikahi kamu bahkan mungkin ya, gitu ya teman-teman ya. Tipikal orang yang nggak suka pendekatan lama-lama deh, kalau memang dia sudah menyukai seseorang gitu ya. Tapi memang di tengah-tengah kesibukannya dia, di tengah-tengah sifatnya dia memang yang sukanya terburu-buru, dia ini kalau membutuhkan waktu sendiri dia akan sangat tegas mengatakan hal itu ya teman-teman ya. Bakalan sangat tegas kalau memang dia lagi membutuhkan waktu untuk bermeditasi atau berdoa atau berkontemplasi gitu ya. Ya seperti itu, dia bakalan tegas banget ngomong sama orang sekitarnya, sama keluarganya, sama kamu bahkan nanti kalau kamu sudah jadi pasangannya dia ya teman-teman. Dari Knight of Wands aku lihat jujur orangnya agak tebar pesona sama lawan jenis, baik maskulin maupun feminin ya teman-teman. Energi dominan kamu kemana, tinggal kamu yang sesuaikan. Agak tebar pesona atau memang ini dia pernah menjadi seseorang yang seperti itu, dan mudah-mudahan ketika dia bertemu sama kamu, dia memantapkan hatinya sama kamu. Sifat playernya dia ini sudah berubah ya teman-teman. Kita berdoa saja diaminin yang positifnya ya guys. Oke. Memang tapi secara fisik gitu ya, dia memang terlihat sangat menarik di mata lawan jenis dari Knight of Wands. Secara fisik memang dia terlihat sangat menarik di mata lawan jenis ya. Dia suka sekali olahraga, dia suka sekali menjaga tubuhnya dia, merawat tubuhnya dia, terlihat sangat bugar, terlihat sangat seksi, sehat gitu ya teman-teman ya, dari Knight of Wands gitu. Dia kemana-mana suka berkendara naik motor, mungkin lebih simple mungkin ya untuk dia gitu ya, lebih murah, lebih simple, lebih cepat, mungkin cepat sampai tujuan gitu ya. Dia lebih suka mengendarai motor kemana-mana, beraktivitas, bekerja, atau mungkin nanti ketika mendekati kamu, ketika bertemu sama kamu gitu ya teman-teman ya. Dia nggak suka orang yang lelet, tidak suka orang yang lambat ya teman-teman ya, karena dia bukan tipe orang yang lamban dan lambat. Dia bukan tipikal orang yang lelet gitu ya. Dia juga nanti mungkin akan mengharapkan kamu jadi orang yang nggak lambat gitu ya teman-teman ya, bisa menyesuaikan dengan dia gitu. Dari Queen of Cups, ya intuisinya tadi tajam, sudah aku jelaskan. Sebenarnya ketika dia jatuh cinta, dia akan memperlihatkan cintanya itu secara terus terang ya teman-teman. Dari Queen of Cups, dari Knight of Wands dan ada Queen of Cups, dia tipikal orang yang akan terus terang untuk menyatakan cintanya dia, dan bukan tipikal orang yang suka banget lama-lama pendekatan gitu ya. Sebenarnya ketika dia jatuh cinta sama seseorang, ketika dia menyayangi seseorang, ada sisi lembutnya dia. Jadi bukan sisi kerasnya aja ya, tapi dia punya kelembutan, dia punya pengertian yang cukup banyak untuk orang-orang yang dia sayangi. Bukan hanya sebagai kamu sebagai pasangannya dia, tapi dia punya cukup banyak pengertian sama orang-orang sekitar, terutama orang-orang yang dia sayang, keluarganya dia, sahabatnya dia, adik kakaknya dia, siapapun yang dia sayang gitu ya. Dia orangnya sangat pengertian sebenarnya, tapi untuk orang-orang yang memang sudah sangat berarti untuk hidupnya dia gitu ya guys. Ya, dari Two of Swords, dia sebenarnya sih logikanya juga cukup jalan. Dia selalu menyeimbangkan antara logika dengan intuisinya dia. Ketika dia mengambil suatu keputusan, ketika dia melakukan sesuatu gitu, ketika dia ingin maju untuk menyatakan cinta kepada seseorang, dia selalu menyeimbangkan antara logika dengan intuisinya dia gitu ya teman-teman. Bukan orang yang sesuka hati dalam mengambil keputusan, banyak pertimbangannya teman-teman ya. Tapi dia selalu percaya dengan kemampuannya sendiri. Dari Knight of Wands dan ada Two of Swords, dia selalu percaya dengan kemampuannya sendiri. Dia percaya dirinya sendiri. Jadi ketika dia sedang memikirkan sesuatu dalam hal apapun ya teman-teman, jarang sekali orang yang bisa memberikan dia suatu masukan, karena ujung-ujungnya nggak akan dia dengerin. Ujung-ujungnya dia akan
mengambil keputusan ya berdasarkan dirinya sendiri, bukan dari masukan orang lain, meskipun itu orang tuanya, gitu ya teman-teman ya. Bukan tipikal orang yang mudah untuk menerima pendapat dari orang lain. Ini dia yang akan menikahi kamu, orangnya seperti ini ya. Page of Wands, dia punya energi yang muda, punya energi yang jauh lebih muda dibandingkan usia sebenarnya, atau memang dia usianya sedikit lebih muda dibandingkan kamu ya. Pilihan satu, dia yang akan menikahi kamu nih usianya memang sedikit lebih muda dibandingkan kamu, atau memang dia punya jiwa muda, jauh lebih muda dibandingkan usia dia sebenarnya, gitu ya teman-teman ya. Kalau secara keuangan, aku rasakan sih energinya jujur bukan tipikal orang yang keuangannya tajir melintir, enggak gitu juga. Tapi dia mandiri, ya. Secara karir, secara keuangan dia mandiri. Meskipun balik lagi aku jelaskan, meskipun memang bukan keuangan yang berlebihan, tajir melintir gitu, enggak. Ya, tapi cukuplah untuk memenuhi hidupnya, untuk memenuhi kehidupan keluarganya gitu ya. Bahkan ketika dia menikah sama kamu, dia orang yang sangat bertanggung jawab. Jangan khawatir guys, dia sangat bertanggung jawab gitu ya. Misalnya dia memang divine maskulin, dia tahu tanggung jawabnya dia sebagai kepala rumah tangga gitu ya teman-teman. Kalau memang dia divine feminin, dia tahu tanggung jawabnya dia sebagai ibu rumah tangga seperti apa, sebagai istri seperti apa, tahu tanggung jawabnya lah gitu ya. Nggak usah banyak dikasih nasihat, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tipikal orang yang seperti itu ya guys. Dari Knight of Wands aku lihat orangnya sedikit emosional, emosinya gampang tersulut ya, dan bukan tipikal orang yang kalau misalnya marah, kecewa itu memendam, tidak. Dia pasti akan frontal untuk mengatakan ketidaksukaannya dia, kemarahannya dia, kekecewaannya dia. Ya, teman-teman ya. Seperti itu. Karena di sini aku lihat ada energi fire sign ya, terutama Aries di sini. Jadi tipikal orang yang frontal. Kalau suka dia suka bilang, kalau enggak suka ya dia akan bilang jujur. Bahkan itu sama kamu nanti. Kalau dia kecewa sama kamu, dia nggak suka sama perilaku kamu, dia akan jujur katakan itu. Bukan tipikal orang yang menyimpan perasaan kecewanya dia, gitu ya, teman-teman. Sedikit aku dikasih informasi. Ini rambutnya agak bergelombang, ya. Pilihan kedua yang akan menikahi kamu nih rambutnya agak bergelombang. Baik divine feminine maupun maskulin ya. Kalau maskulin mah pasti pendek ya rambutnya. Tapi kalau feminin ini dia suka sekali berambut pendek. Dia kayak karena memang orangnya sangat aktif guys ya, yang akan menikahi kamu ini orangnya sangat aktif. Meskipun feminin dia lebih suka rambut-rambut yang simple, rambut-rambut yang nggak panjang gitu loh. Ya dia suka sekali memotong rambut pendek gitu ya. Ya sependek-pendeknya feminin ya, sepantas-pantasnya feminin rambutnya pendek seperti apa. Yang jelas dia tidak suka direpotkan dengan yang namanya urusan fashion. Karena orangnya sangat aktif ya. Di sini Knight of Wands. Kalau misalnya dia waktunya libur pun dia nggak bisa berdiam diri. Dia selalu cari teman untuk mungkin sekedar ngobrol, sekedar ngopi bareng gitu ya teman-teman. Suka banget jalan orangnya, nggak betah di rumah gitu ya. Tapi kalau memang dia lagi gelisah, gundah gulana ya memang dia butuh waktu untuk sendiri sih. Dan kamu jangan harap bisa ganggu dia ya teman-teman ya. Tipikal orang yang sangat frontal kalau memang menginginkan sesuatu gitu ya. Oke, yang akan menikahi kamu ini aku sedikit ya rasakan energinya. Ada beberapa dari kamu yang bakalan LDR sama dia. Bahkan ketika kalian pendekatan juga LDR. Bukan hanya ketika kalian nanti menikah, pacaran gitu ya. Dari awal pendekatan pun ini akan LDR. Karena faktor pekerjaan ya. Karena faktor kesibukan masing-masing. Dari Page of Wands aku lihat sebagian dari kamu akan LDRan sama orang ini. Dimulai dari pacaran gitu ya teman-teman ya, dimulai dari pendekatan malah gitu ya. Tapi dari Page of Wands dia bakalan sering kabarin kamu sih, kamu nggak akan lost kontak sama orang ini. Dia akan selalu kasih kabar sama kamu dan dia pun mengharapkan kamu juga seperti itu ya teman-teman ya. Oke, pilihan kedua di sini ada soulmate ya. Kamu bukan hanya dari pihak kamu aja ya. Dia juga akan merasakan bahwa kamu soulmate-nya dia, belahan jiwanya dia. Banyak kenyamanan, banyak chemistry yang ada di antara kalian berdua, yang kalian berdua rasakan nanti ya teman-teman ya. Oke, pilihan kedua. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang hubungan percintaan kamu dengan si dia. Oke. Let go of control issue. Oke teman-teman, biarkan hubungan kamu ini dari pendekatan, dari perkenalan mungkin dimulai dengan pertemanan gitu ya. Jangan dipaksakan keadaannya, jangan terburu-buru
Kenalan aja dulu, pendekatan aja dulu, sama-sama tahu sifat masing-masing, yang disukai dan tidak disukai, banyak perkenalan. Dilepaskan itu hubungan-hubungan yang memaksa, keinginan-keinginan yang memaksa. Biarkan semuanya berjalan secara natural, apa adanya. Kalau memang nanti semesta menginginkan kalian untuk bersama, kalian akan bersama di waktunya, ya teman-teman ya. Biarkan semua berjalan apa adanya secara normal, ya teman-teman. Jangan terburu-buru, jangan ada yang dipaksakan atau merasa terpaksa, ya. Oke. Apalagi yang perlu kamu ketahui pilihan kedua tentang hubungan percintaan kamu dengan si dia yang akan menikahi kamu. Walk away from illusions and toward truth, ya. Jangan berandai-andai, jangan berasumsi apapun, ya, tentang hubungan kalian, apalagi kalau masih pendekatan nanti, ya teman-teman ya. Jangan kebanyakan berilusi, jangan kebanyakan berimajinasi yang tidak-tidak. Jadi ikuti saja jalannya, minta jawaban dari Tuhan. Ya seperti tadi aku jelaskan, berjalan apa adanya secara natural, ya. Tentu saja dibarengi dengan doa, dengan meditasi, dengan berpengharapan baik selalu, ya teman-teman. Jangan kebanyakan berangan-angan guys, jangan berlebihan kalau berimajinasi. Kalau berangan-angan jangan terlalu berlebihan. Takutnya nanti kalau kamu sudah berlebihan, ternyata dia bukan jodoh kamu, ternyata seseorang ini bukan jodoh kamu, bukan jalan kamu kecewanya luar biasa. Lebih baik bawa doa semua, ditunjukkan apakah memang dia jodoh kamu atau tidak, memang dia pantas untuk kamu atau tidak, itu dibawa doa, ya. Bermimpinya jangan terlalu berlebihan, ya teman-teman ya. Selalu pakai akal sehat, ya. Sarannya seperti itu. Oke, pilihan kedua, apalagi yang perlu kamu ketahui atau saran untuk kamu? Oke, di sini ada direction. Ikuti saja petunjuk dari Tuhan, ikuti saja kata hatimu, ikuti saja. Kamu akan diberikan petunjuk oleh alam semesta dan Tuhan, mungkin melalui kata hati kamu, mungkin melalui mimpi-mimpi kamu, mungkin juga melalui nasihat dari orang lain gitu. Ikuti saja petunjuknya teman-teman, jangan terlalu terburu-buru, ya. Jangan paksakan keadaan. Kalau kamu sudah cinta banget sama orang ini, kamu terburu-buru nih, pengen jadian sama dia, pengen menikah sama dia gitu ya. Jangan terlalu terburu-buru, jangan dipaksakan semua keadaan sesuai dengan keinginan kamu. Dilepaskan saja, didoakan saja. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu minta, didoakan saja. Selebihnya dilepaskan dengan kehendak alam semesta gitu ya teman-teman ya. Jangan dipaksakan doa-doa kamu, ya. Self confidence, harus tetap percaya diri, ya. Jangan insecure, tetap percaya diri. Kalau memang hubungan kamu tidak berhasil nih sama seseorang gitu ya, tetap percaya diri, percaya bahwa suatu saat nanti juga aku dapat kok yang memang semesta inginkan, seperti itu ya. Tetap punya percaya diri, ya. Percaya sama dirimu sendiri, meskipun nanti kamu sudah menikah sama orang ini, meskipun nanti kamu pacaran, pendekatan, kamu harus tetap punya kepercayaan diri itu. Kepercayaan terhadap diri sendiri itu jangan pernah pudar ya teman-teman ya. Intinya jangan mengandalkan orang lain untuk kebahagiaan kamu lah, gitu ya. Karakteristik tambahan dia yang akan menikah dengan kamu, pilihan kedua. Semoga cocok ini ya. Kalau memang nggak cocok ya sudah, diabaikan saja ya. Oke, pilihan kedua, universe please, yang akan menikah dengan mereka. Oke, pilihan kedua, dia yang akan menikah dengan kamu, dia yang akan menikahi kamu, ya. Posesif, tanaman. Mungkin dia suka tanaman, atau dia bekerja di bidang itu yang ada hubungannya dengan tanaman. Introvert, ya, kadangkala dia kalau lagi sendiri, pengen sendiri banget, nggak mau diganggu sama siapapun, bakalan galak banget dia ya. Ada sisi introvertnya dia. Kurus, cenderung kurus orangnya, matanya lentik, ya, lesung pipih. Ada energi Pisces di sini, ya. Ada toxic relationship, mungkin dia pernah mengalami toxic relationship, bukan hanya di kisah cintanya dia, mungkin di circle pertemanannya dia, di karirnya dia mungkin gitu ya. Intinya dia pernah punya hubungan yang toxic di belakang sana mungkin. Ada secret admirer, mungkin dia pernah mencintai kamu dalam diam, ya. Tapi saat ini dia sudah siap untuk maju ke kamu, sudah siap untuk mengungkapkan cintanya sama kamu, sudah siap untuk menerima cintanya kamu mungkin, ya. Ada cinta pada pandangan pertama, mungkin dia mencintai kamu sebenarnya pada pandangan pertama, cuman karena belum siap untuk mengungkapkan cinta, butuh waktu ya, makanya dia
pernah jadi secret admirer-nya kamu, mungkin itu jalannya, ada rambut hitam dan wirausaha ya. Oke, kita lihat inisial panggilannya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namanya si dia ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada huruf V, F, R, B, F lagi, T, J, B lagi, E, I, T lagi, U dan U ya, teman-teman ya. Inisial panggilannya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia ya. Teman-teman, baru aja aku dapat informasi dari intuisiku. Ini ada dari kamu yang akan menikahi kamu ini adalah teman kecil kamu, teman masa kecil kamu, atau memang kamu kenal di masa kecil, akhirnya karena memang kesibukan masing-masing kalian berpisah gitu ya teman-teman ya, menjauh hubungannya, tapi pada akhirnya dia menghubungi kamu lagi, ada cinta lagi, akhirnya dia menikahi kamu ya. Ini teman kecil kamu atau kamu memang sudah kenal dari kecil ya. Pilihan kedua semoga cocok ya, semoga resonates. Bye bye. Hai, pilihan ketiga, pilihan terakhir yang memilih dadu warna putih dan hijau ya guys. Kita lihat siapa yang akan menikahi kamu, siapa yang akan kamu nikahi, siapa yang akan menikah dengan kamu ya. Ini bacaan sangat umum teman-teman, aku nggak capek-capek jelaskan, jadi mungkin bisa resonate, mungkin tidak ya. Jadi kalau memang nggak cocok, kalau nggak resonate dari awal jangan dipaksakan ya. Kalau memang dari awal nggak cocok, nggak nyaman nih di hati kamu, dengarkan saja intuisi kamu ya, dengarkan saja kata hati kamu. Kalau memang dari awal nggak suka, nggak cocok, nggak resonate, nggak nyaman ya, mungkin saja bukan energi kamu yang aku tarik ya. Pilihan ketiga ya, ambil energi positifnya. Kalau kamu merasakan energi positif dari videoku, ambil energi positifnya guys, diaminin yang positifnya, diambil yang resonates-nya, diambil yang cocoknya, dibuang yang negatifnya ya. Tolong bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nih. Nanti informasinya akan aku jelaskan apa adanya soalnya ya teman-teman ya. Kalau memang nggak cocok, jangan terlalu dibawa perasaan, jangan marah-marah, jangan kecewa. Ini fun reading dan apalagi ini bacaan untuk umum ya. Jadi kemungkinan ketidakcocokannya itu banyak sekali ya, karena aku punya keterbatasan ya guys untuk menarik energi kamu di luar sana. Yang aku nggak tahu nih seberapa banyak sih yang menonton videoku, banyakkah sedikitkah, aku benar-benar nggak tahu ya teman-teman ya. Kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu divine feminin, kamu divine maskulin, bebas ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Oke, kita lihat pilihan terakhir, pilihan ketiga, dia yang akan menikahi kamu. Pilihan ketiga, dia yang akan menikahi kamu, dia akan menikah dengan kamu ya. Dia yang akan menikah dengan kamu. Pilihan ketiga, pilihan ketiga, dia yang akan menikah dengan kamu. Oke, di sini ada the moon. Pilihan ketiga, dia yang akan menikah dengan kamu. Seperti apa orangnya? Oke, di sini ada justice, oke, dan ada nine of pentacles, the moon, justice, nine of pentacles. Dia yang akan menikah dengan kamu. Seperti apa dia orangnya? Pilihan satu. Oke, ada eight of cups. Eight of pentacles ya. Six of pentacles. Oke, banyak sekali earth sign di sini. Earth sign itu Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Oke, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke. Di sini juga ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Terutama di sini kuat di Pisces ya. Ada Libra, kuat sekali Libra. Energi zodiak kamu atau energi dia yang akan menikahi kamu ya teman-teman. Ada the moon. Di sini orangnya intuitif banget. Intuisinya ini sangat tajam ya teman-teman. Bahkan dia mengerti tentang sangat peka dengan spiritual dan supranatural ya. Mungkin mata ketiganya sudah mulai terbuka. Dia bisa melihat hal-hal yang orang awam tidak tahu gitu ya teman-teman. Dari the moon di sini orangnya cenderung introvert ya, tidak mau banyak bergaul dengan orang banyak, tidak suka keramaian ya. Bukan berarti dia tidak punya teman ya guys, bukan berarti dia tidak punya teman, tapi memang dia berteman ya hanya seperti itu saja. Jadi selebihnya dia lebih suka menyendiri. Sebenarnya basicnya itu dia tidak suka keramaian, dia tidak terlalu suka bersosialisasi gitu ya teman-teman ya. Dari the moon
Oke, dari Justice dan ada Nine of Pentacles. Pilihan terakhir, pilihan ketiga, dia yang akan menikahi kamu ini, dia sudah pernah menikah. Ya, dia sudah pernah menikah, dia mungkin single parent, mama atau papa ya, intinya dia sudah pernah menikah. Saat ini dia sudah siap untuk membuka hatinya lagi untuk cinta yang baru. Ya, secara karir dia sangat-sangat mandiri, orang yang sangat-sangat mandiri, dia bahkan mungkin bisa membantu perekonomian kamu. Dia sangat bahagia dengan kehidupannya saat ini meskipun dia single, ya. Dia tidak pernah masalah dengan statusnya dia yang single atau statusnya dia yang sudah pernah menikah, dia tidak pernah masalah. Gitu ya, teman-teman, karena dia sudah sangat mencintai dirinya. Ini tipikal orang yang sangat mencintai dirinya, gitu ya. Tipikal orang dari Justice ya, tipikal orang yang memang sangat straight to the forward, sama kebahagiaannya dia, sama isi hatinya dia. Memang orang yang sangat introvert. Introvertnya dia kurang suka keramaian, tapi dia memang dalam mengungkapkan isi hatinya dia, isi pikirannya dia dari Justice ya, dia akan sangat tegas. Ya, kalau misalnya nanti dia jatuh cinta sama seseorang gitu ya, atau dia merasa tertolak oleh seseorang atau di lingkungan pertemanannya dia cenderung tidak terlalu peduli. Dia akan sangat cepat untuk meninggalkan keadaan yang membuat dia tidak nyaman. Baik itu pertemanan, karir, atau cinta. Misalnya nanti kamu membuat dia tidak nyaman lah dalam hubungan kalian, dia akan sangat tegas mengatakan hal itu. Dia bukan tipikal orang yang suka menyembunyikan perasaan kecewanya dia. Gitu ya guys. Meskipun di sisi lain memang dia punya kadang-kadang punya rasa ingin untuk menyendiri dari The Moon ya, karena dia kurang suka bersosialisasi, tapi untuk kebahagiaan dirinya dia sangat tegas. Kalau dia sudah tidak nyaman terhadap sesuatu atau suatu keadaan atau seseorang gitu ya, dia akan sangat tegas untuk mengatakan dia tidak suka dan bahkan meninggalkan keadaan itu. Ya, teman-teman, apapun itu keadaannya, kisah cinta, karir, keluarga, pertemanan gitu ya, teman-teman ya. Dari Justice orangnya ya sangat frontal, sangat straight to the forward gitu ya, sangat jujur, teman-teman ya. Orang sangat jujur. Kamu jangan khawatir nanti dibohongin sama dia. Dia bukan tipikal orang yang suka bohong. Dan dia mengharapkan hal seperti itu juga dari kamu. Gitu ya guys. Dalam memutuskan sesuatu dia banyak pertimbangan dari Justice. Ya, bukan tipikal orang yang cepat mengambil keputusan. Banyak pertimbangan baik dan buruknya. Bagi diri sendiri, kebahagiaan dirinya sendiri, maupun kebahagiaan orang lain gitu ya. Tapi ketika dia sudah mengambil suatu keputusan, ya itu yang akan dia ambil. Dia nggak mudah untuk goyah. Gitu ya teman-teman, nggak mudah untuk goyah dan tidak mudah untuk digoyahkan ya teman-teman ya, karena memang dia tipikal orang yang sangat mencintai dirinya gitu ya. Dia pekerja keras, dari Eight of Pentacles, orang yang sangat pekerja keras, baik feminin maupun maskulin, sangat mandiri secara keuangan. Kamu nggak usah khawatir ya teman-teman ya, dia sangat mandiri. Dia punya dari Justice dan ada Nine of Pentacles, dia punya karir yang sesuai dengan passionnya dia, sesuai dengan keinginannya dia, sesuai dengan harapannya dia. Dia sangat mencintai pekerjaannya, dia sangat mencintai hidupnya dia, hobinya dia ya. Dia sangat mencintai orang-orang yang mendukung dia selama ini gitu ya teman-teman. Orang yang sangat kreatif dari Nine of Pentacles, sangat pekerja keras, money oriented ya. Jujur aku rasakan ada Nine of Pentacles dan ada Eight of Pentacles. Orangnya sangat money oriented, tapi dia juga punya jiwa sosial yang sangat tinggi dari Six of Pentacles, terutama orang-orang yang memang menurut dia pantas untuk dia bantu ya. Menurut dia orang ini pantas nih untuk dibantu, terutama keluarganya dia gitu ya, orang-orang yang dia kasihi lah gitu. Dia nggak segan-segan untuk membantu orang-orang tersebut ya. Tapi kalau menurut dia orang-orang ini tidak pantas untuk dibantu, dia akan sangat tegas untuk mengatakan ya dia nggak mau bantu, dia nggak bisa bantu gitu ya, karena memang dia punya ketegasan itu ya teman-teman. Ya seperti tadi aku jelaskan, dari Justice dan ada Eight of Pentacles, dia banyak pertimbangan dalam melakukan segala sesuatu. Jadi bukan tipe orang yang terburu-buru teman-teman, tapi ketika sudah melakukan sesuatu, ketika sudah memutuskan sesuatu, itulah yang akan dia lakukan, itulah yang akan dia kerjakan ya teman-teman ya. Suka barang-barang mewah dari Nine of Pentacles. Dia suka hobi, dia punya banyak hobi, dia punya banyak kebisaan, multitalenta gitu ya teman-teman ya. Dia suka barang mewah karena memang menurut dia pantas untuk mendapatkan itu semua gitu ya, karena dia sudah bekerja keras ya untuk itu semua gitu ya. Jujur kalau secara spiritual dia kurang mendalami itu ya. Dia lebih
memikirkan tentang kehidupan duniawinya dia. Secara spiritual dia kurang mendalami itu. Ya, meskipun memang bukannya dia tidak percaya tentang hal-hal yang sifatnya spiritual gitu ya, dan bahkan dia punya kemampuan itu, tapi dia tidak tertarik untuk mendalami hal itu. Ya, teman-teman ya, dia lebih tertarik untuk mendalami hal-hal yang menurut dia nyata aja, real aja deh, yang nyata-nyata aja sekarang gitu ya. Yang realistis aja menurut dia seperti itu. Dan yang realistis menurut dia adalah uang, karir, ya, kehidupan yang nyaman gitu ya, teman-teman, kemandirian itu yang menurut dia yang realistis untuk di hidupnya dia gitu ya, teman-teman. Oke, dari Nine of Pentacles ya, aku lihat sih orangnya fashionable banget ya, dia sangat memperhatikan penampilannya dia, teman-teman, baik itu feminin maupun maskulin ya. Kalau dia feminin, dia senang sekali make up, dia senang sekali berdandan yang matching dari atas ke bawah, dia senang sekali pakai make up gitu ya. Baik feminin maupun maskulin, dia suka sekali menata rapi rambutnya gitu ya, merawat rambutnya gitu ya. Jadi orang ini kelihatan apa ya, dari penampilan aja udah kelihatan mewah banget gitu ya, teman-teman, sangat berkelas gitu ya, teman-teman. Tapi bukan berarti dia tidak memiliki kesetiaan. Dia setia, dia cukup setia ya, karena mungkin dia punya pengalaman tersakiti di belakang sana dalam hal cinta. Jadi dia belajar dari itu, dia tidak mau menyakiti orang lain, tipikal orang yang tidak mau menyakiti orang lain ya, dari Justice ya, teman-teman. Jadi cenderung setia orang ini ya, diaminin yang positifnya ya guys. Dia yang akan menikahi kamu ini cenderung setia orangnya. Dia aku rasakan energinya lebih banyak. Orang yang akan menikahi kamu ini sudah kenal sama kamu, tapi kamu hanya berteman. Di lingkungan pekerjaan kamu nih, aku lebih banyak pilihan ketiga, dia teman kamu di lingkungan pekerjaan kamu, atau memang dia rekan bisnis. Pokoknya kamu kenal dia diawali dengan yang ada hubungannya dengan uang dan karir kamu ya, karir atau bisnis kamu gitu ya. Kamu kalau sharing sama dia ini ya hanya seputaran tentang pekerjaan, bisnis, uang gitu ya, teman-teman, keuntungan gitu ya, teman-teman, keuntungan dan kerugian gitu. Tapi mungkin diawali dengan percakapan yang tadinya nggak ada ekspektasi untuk hubungan romansa, yang tadinya mungkin percakapan hanya seputar pekerjaan, karir, keuangan gitu ya. Tapi akhirnya mungkin kalian menemukan kenyamanan di situ. Mungkin kalian diawali dengan kenyamanan di situ, akhirnya lambat laun jadi nyaman bicara soal pribadi, hal-hal pribadi, curhat-curhatan, cerita-cerita gitu ya, mungkin ya, teman-teman ya. Oke, dari The Moon, orang ini pernah merasakan rasa takut untuk jatuh cinta. Orang ini yang akan menikahi kamu pernah ada di fase untuk takut untuk jatuh cinta gitu ya, karena dia mungkin balik lagi, tadi aku sudah spill ya teman-teman, dia punya pengalaman cinta yang cukup menyakitkan di belakang sana. Mungkin dia dikhianati, dia dikecewakan, dibohongi gitu ya, sama pasangannya terdahulu, padahal harapan itu sudah dia kasih sepenuh hati sama pasangannya, tapi akhirnya dikecewakan, dan itu yang membuat dia awalnya tidak percaya sama yang namanya cinta. Ya, pernah ada di fase seperti itu. Tapi mungkin ketika dia ketemu sama kamu, dia merasa kamu orang yang bisa dipercaya. Dia merasa mungkin dia nyaman sama kamu gitu ya. Dia merasa mungkin dia sudah siap membuka hatinya sama kamu gitu ya. Kamu adalah orang yang tepat gitu. Mungkin seperti itu ya guys. Ya itu, orangnya seperti itu. Oke, kita lihat apa yang perlu kamu ketahui, pilihan terakhir tentang hubungan cinta kamu sama orang ini ya. Ini orangnya tinggi ya. Baik maskulin maupun feminin, ini orangnya tinggi nih, yang akan menikahi kamu nih. Ya. Oke, retreat. It's time to disconnect from the world. Ya, mungkin nanti ketika kamu bersama, bahkan dimulai dari pendekatan nanti, dia bakalan ajak kamu jalan-jalan ke tempat yang gak banyak orang ya guys. Seperti tadi aku jelaskan, orangnya cenderung gak suka keramaian. Ya, bahkan ketika nanti kamu punya hubungan sama orang ini, dia akan ajak kamu untuk jalan-jalan atau menghabiskan waktu di tempat-tempat yang tidak terlalu banyak orang. Ya teman-teman ya, make the effort. Dia bakalan ini banget sih, bakalan terus terang banget sama kamu kalau memang dia sudah siap untuk menyatakan cintanya sama kamu, sudah siap untuk menikahi kamu, sudah siap untuk ke jenjang yang jauh lebih serius gitu ya. Dia bakalan ngelakuin pendekatan sama kamu itu kelihatan banget deh kalau dia bakalan suka sama kamu, bakalan pendekatan sama kamu, jatuh cinta sama kamu, dia bakalan kelihatan banget karena orangnya seapa adanya itu ya. Sejujur itu mengungkapkan perasaannya dia ya teman-teman ya. Dia
Dia bakalan banyak effort sama kamu, dia bakalan usaha banget untuk membuat kamu yakin bahwa dia mencintai kamu dengan tulus gitu ya, seperti itu. Yang dia harapkan juga sepertinya dari make the effort ya teman-teman, yang diharapkan juga dari kamu seperti itu ya. Kamu jadi apa adanya aja sama dia gitu, suka bilang suka, nggak suka ya bilang nggak suka gitu, apa adanya aja, jujur aja sama dia, karena dia juga seperti itu tipenya ya teman-teman ya. Dia nggak suka dikasih harapan palsu. Kalau memang kamu nggak suka sama dia, terus terang dari awal gitu ya, dia tidak suka dikasih harapan palsu, karena memang dia bukan tipikal orang yang seperti itu juga gitu ya. Kalau memang dia bilang cinta sama kamu, kalau memang dia pengen serius sama kamu, itulah yang sebenarnya gitu teman-teman. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui, pilihan ketiga, patience is its own rewards. Oke teman-teman, sabar aja ya, sabar aja, biarkan semua berjalan apa adanya, pendekatan, perkenalan masing-masing, sifat masing-masing, suka nggak sukanya. Kalau kamu sabar, kamu akan mendapatkan hadiah yang sesuai dengan kesabaran kamu. Begitupun dia juga seperti itu ya teman-teman ya. Sabar aja ngadepin dia. Selama itu tidak mengganggu kenyamanan hati kamu, ya sabar aja menjalani hubungan kamu sama orang ini. Dia pun juga akan seperti itu sama kamu ya teman-teman ya. Karena kesabaran itu akan mendapatkan hasil yang setimpal. Kamu akan diberikan hadiah yang sesuai dengan kesabaran kamu, sesuai dengan usaha kamu ya. Begitupun usaha yang dia lakukan nanti ya. Sabar aja. Kamu akan dapat hadiah dari alam semesta ya. Oke, pilihan ketiga, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang hubungan percintaan kamu dengan si dia yang akan menikahi kamu ini. Ada home, kamu bakalan dibuat nyaman banget sih sama orang ini. Kamu bakalan nyaman banget sama orang ini ya. Mungkin karena kesetiaannya dia, mungkin karena kejujurannya dia, ya mungkin karena usaha-usaha yang dia lakukan sama kamu, usaha untuk membuat kamu percaya cintanya dia, usaha untuk membuat kamu nyaman gitu ya. Kamu bakalan merasa sangat nyaman, merasa di rumah lah, merasa berada di rumah ya. Kamu merasa dia adalah rumahmu. Begitupun sebaliknya ya teman-teman ya. Oke, di sini ada self confidence ya. Kamu percaya diri aja bahwa dia mencintai kamu. Meskipun nanti kamu punya hubungan sama orang ini, kamu tetap harus percaya sama dirimu sendiri. Jangan letakkan kebahagiaan kamu sama orang lain. Meskipun itu sama pasangan sendiri, meskipun terlihat dia tulus mencintai kamu, tapi tetap kamu harus percaya sama dirimu sendiri bahwa hanya kamu yang bisa membuatmu bahagia. Hanya kamu yang bisa membuat dirimu bahagia. Karena dia pun seperti itu teman-teman ya. Dari Nine of Pentacles, orang ini sangat percaya diri. Dia sangat mencintai dirinya. Kamu pun harus seperti itu ya teman-teman ya. Mencintai diri sendiri, bahagia dengan diri sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat karakteristik tambahannya dia yang akan menikahi kamu. Pilihan ketiga, karakteristik tambahan si dia yang akan menikahi kamu. Pilihan ketiga. Pilihan ketiga ini first please. Aku rapihin dulu. Oke, pilihan ketiga, karakteristik tambahannya dia yang akan menikahi kamu. Ada disiplin. Aku lihat dari Justice ya, orangnya disiplin banget ini, tegas, disiplin ya, teratur. Foto secret admirer, mungkin dia pernah menjadi dari demun ya, aku lihat dia pernah menyimpan perasaan cintanya itu sama kamu. Dia kalau rindu sama kamu lebih sering ngelihat foto kamu gitu ya, entah dari sosial media, entah memang dia candid gitu ya, candid foto kamu diam-diam gitu ya teman-teman, karena memang kamu sering ketemu sama orang ini di lingkungan pekerjaan kamu ya teman-teman ya. Tapi saat ini dia sudah siap untuk mengatakan cintanya sama kamu ya, sudah tegas dengan hatinya, sudah tegas dengan keputusannya bahwa ya kamu adalah pilihan hatinya gitu ya. Tapi sebelumnya dia memang mengagumi kamu dari foto, dia sering banget ngeliatin foto kamu ya. Vegetarian, dia lebih suka makan sayur-sayuran, dia kurang suka yang daging merah, dia kurang suka dia lebih suka makan makanan sayur-sayuran, atau bahkan dia memang vegetarian banget gitu ya teman-teman. Rapi, orangnya cenderung rapi, rambutnya hitam, memasak ya, dia suka memasak, dia itu mungkin bagian dari hobinya dia, atau memang dia bekerja di bidang itu ya, urusan masak memasak mungkin gitu ya. Player, dia pernah menjadi player, suka tebar pesona, terutama kalau dia lagi single gitu ya, dia suka banget tebar pesona gitu. Mudah-mudahan ketika dia bertemu sama kamu, sifatnya dia yang kurang baik itu berubah ya, dia menjadi lebih setia sama kamu gitu ya teman-teman. Ada kurus, tubuhnya kurus tinggi gitu, trust issue ya, dia pernah dikecewakan, dia pernah dihianati, dia pernah merasa dibohongi, harapannya kandas ya.
dia pernah tidak percaya sama yang namanya cinta gitu. Wirausaha, dia datang dari keluarga mampu ya teman-teman ya. Oke, pilihan ketiga kita lihat inisialnya si dia, inisial panggilannya dia mungkin, atau memang huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia ya. Pilihan ketiga, dia yang akan menikahi kamu. Oke, pilihan ketiga, universe please. Banyak sekali. Oke guys, di sini ada huruf B, F, W, I, C, C, M, J, L, N, Y, P, H, H, E, dan Q ya. Itu inisial panggilannya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia. Oke, pilihan ketiga semoga cocok, semoga resonate. Tetap berpositif thinking ya teman-teman ya. Bye-bye.